tidak makan, padahal itu sudah dihalalkan untukmu. Dan makanan yang halalnya kau sebutkan lagi ayat yang kita baca dalam sembahyang bunuh, yang hana rupa harum yang halu mandum, yang rupa harum mandum. Huriman alaikumul maitatu, kamu diharamkan makan bangkai. Berarti bangkai hanjir aja, boh bangkai raya, bangkai lumo, atau Al-Quran surah Al-An'am ayat 117 dan seterusnya, halaman 402 jilid yang pertama. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilih, sesungguhnya Tuhanmu Allah nikun bak Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu maksudnya Allah, huwa Allah itu a'lamu may yadhillu an sabilih, yang maha tahu siapa orang yang sesat dari jalannya. Dari orang yang sesat dari jalan Allah itu yang maha mengetahui sesat, ya dia Allah. Ditanya hana hak untuk tak sesat seseorang, kecuali memang itu nyata sesat dari agama Allah, karena menentang dengan ayatnya, menentang dengan hadis Rasulnya. Tapi untuk menentukan sesat tidak sesat nyankan hasil musyawarah katanya. Memang itu Allah yang maha mengetahui. Maka yang kira-kira hana jelas sesat, mereka buat video tak sesat. Yang kira-kira hana dah tepat betul sesat. Ai surat sesat itanya uram tan ujung hana moho ka sesat. Jadinya kan hak katanya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga yang maha mengetahui terhadap petunjuk, artinya jalan yang benar. Jalan yang salah Allah yang paling tahu mana jalan yang salah itu yang dilarang, dan jalan yang benar yang disuruh ikuti pun itu Allah yang maha tahu. Di mana kita tahu jalan yang salah, di mana kita tahu jalan yang benar, juga berdasarkan firman-firmannya, berdasarkan syariat-syariatnya yang diterangkan oleh Nabi, diterangkan oleh sahabat, diterangkan oleh para imam-imam mujtahidin untuk menerangkan makna-maknanya. Dalam tafsir ini yang pertama dijelaskan bahwa inna rabbaka huwa a'lamu may yadhillu an sabili, sesungguhnya Tuhanmu itu dia maha mengetahui orang yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga yang maha mengetahui jalan yang mendapat petunjuk. Inna rabbaka, yaitu sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, a'lamu bil fariqina, maha mengetahui kelompok, maha mengetahui firqah, maha mengetahui aliran, maha mengetahui ajaran-ajaran, biman dhalla an sabilir rasyad, bagi orang yang sesat dari jalan petunjuk. Kamu suruh bahasa Aceh, so yang suruh dari jalan Allah, Allah maha mengetahuinya. Wa biman ihtada ila tariqil huda, dan Allah maha mengetahui siapa yang berada pada jalan petunjuk atau dalam rel, dalam koridor. Qala
fil bahri wa hadhihi al jumlah khabaruhu tatadammanu al wa'id wal wa'du. Dalam ayat ini disampaikan bahwa terkandung ancaman. Mana ancaman? Yang sesat. Yang sesat dari jalan Allah itu wa'id. Allah mengancamnya, seolah Allah mengatakan, hai ho kablu nyan ho kakagilho. Jadi itu ancaman namanya, al-wa'id. Orang-orang yang sesat dari jalan Allah, Allah memberikan wa'id, ancaman. Sedangkan orang-orang yang berada dalam petunjuknya, Allah berikan al-wa'du, yaitu janji. Maka dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, terhadap perbuatan manusia berangkapu ini, na al-wa'id, na al-wa'du. Wa'id adalah janji, ancaman. Wa'du adalah janji, balasan baik. Jadi terhadap pekerjaan itu selalu diiringi dengan dua ini. Oh tak buat bro, tanya na wa'id, na ancaman Allah. Tak buat god, walaupun hana kebalah dalam hidupnya, musakhun terima kasih dan buat cukup god kan. Hana sakhun menerima kasih dan musapurumun dan musapupehan pupeng wimu. Nyan na wa'du, na janji Allah memberi kebaikan. Maka lakukanlah kebaikan walau tidak ada seorang pun pupe kepadamu. Yang penting kebaikan. Na wa'du Allah di sini uro kiamat. Li anna kaunahu ta'ala aliman biddalli. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang maha mengetahui biddalli wal muhtadi, yaitu maha mengetahui yang sesat, maha mengetahui yang mendapat petunjuk. Jadi bet Tuhan do ngadun pi kon mandum ban hana cocok dengan pikiran tanya sesat yang ke tu hana cocok dengan tanya kan kon mandum sesat. Jadi teteng lekok toh yang sesat yang hana cocok mandum yang kesesat yang kon kadang kita tanya sesat hana cocok ngop ate ta ugop dan sanggop sesat hana cocok tanya kan antri ule urung lah de tanya yang sesat karena hana cocok onji. Jadinya bejik ke satu acuan. Maksudnya biarlah Allah yang maha mengetahui itu yang menghukum sesat atau tidak sesat. Kita hanya boleh mengatakan itu sesat, boleh mengatakan itu menyimpang jika memang nyata telah menyimpang dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam ijma' dan dalam penjelasan-penjelasan ulama. Jadi kan karena hana cocok tanya, hana cocok tanya han bla bla aja. Ya. Hana cocok dengan Allah yang sesat. Ya. Kemudian ayat berikutnya, fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makan oleh Allah, makanlah olehmu dari apa yang disebutkan nama Allah. Maksudnya makanan sembelihan, binatang-binatang yang sudah disembelih. Karena makanan jina yang hana disembelih, nah yang disembelih untuk ayatnya gemaksudkan makanan yang disembelih. Berarti hana termasuk ikan, hana termasuk belalang, pusit, hewan-hewan yang halal dimakan. Lumo kali husia pajuh, kambing kali husia pajuh dan lain-lain. Manok kali husia pajuh.
Menyo ticim atau burung-burung tulu, tulu bahasa Indonesia pipit, burung pipit kan beuk pakai tulu nyan walaupun ubud tetap payah sembeli benten beki alah tulu beuk sakai tarubuh juga deh udip-udip nya hanjit karena tidak disembeli walaupun ubud gede lumo wiraya lumo ulam lumo yang budidayakannya tasi lumo tulu yang beuk tetap payah zid hanjit mentang-mentang tulunya ubud atau merpati maksud karena beuk kan tarut aju tati aju lang tarubuh nyan hanjit jadi mesti disembelih dan menyembelih itu menyebut nama Allah maksud menyebut nama Allah yaitu mesti disembelih oleh orang yang beriman kepada Allah orang Islam maka orang Islam yang menyembelih itu baru sah dimakan walau tidak diucapkan bismillah yang penting dia orang beriman kepada Allah maksud daripada makanan yang disebut nama Allah adalah makanan yang disembelih oleh orang yang beriman pada Allah artinya orang Islam jadi orang Islam yang kaji apa jauh si orang Islam mahne kun bismillah nyan sunat mampu ti kebegah lang ayat jit apa jauh orang kun bismillah orang kun bismillah nyan maksud jih orang Islam walau wategsi hana kun bismillah karena dalam mazhab Syafi'i kun bismillah sunat bismillahirrahmanirrahim yang sunat kun yang penting putra urang sianyan urang beriman pada Allah itu makna daripada memakan makanan sembelihan orang yang menyebut nama Allah artinya orang itu orang beriman, orang Islam. Maka kita tidak boleh makan makanan yang disembelih oleh orang yang bukan Islam. Itu korban itu kan letak kalau mau ada bentuk tim panitia pemotongan tukang sianya bermusti orang Islam. Bentuk ni upah awak-awak lain, baba tempat lain ni ajak kena kon Islam ni sia sebagainya walaupun sama-sama terpotong lehernya tidak boleh makan karenanya menyangkut dengan akidah ya. In kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kamu orang yang yakin kepada ayat-ayat Allah, maka silakan makan makanan yang sudah disembelih. Silakan makan hewan yang sudah disembelih dengan syar'i. Karena orang-orang musyrikin dulu dia itu menganggap orang yang makan makanan disembelih nyan hana ori menyo makanan tak sembelih dipulo oleh orang musyrikin. Saya baca dulu. Ai kulu mimma dzabahtum, yaitu nekele Allah makanlah apa yang sudah disembelih, yang sudah kamu sembelih. Wa dzakartum ismallahi alaihi, dan sudah kamu sembelih dengan cara menyebut nama Allah. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i orang mukmin. Jadi walaupun tidak membaca bismillah, asal dia orang beriman pada Allah, dia sudah dianggap menyebut nama Allah. In kuntum haqqam mu'minina, kalau kamu benar-benar orang mukmin. Nekun le Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas bagi pahami ayatnya? Ibnu Abbas adalah bapa tafsir, karena beliaulah yang paling pertama menafsirkan ayat Al-Quran. Karena Ibnu Abbas hidup bersama dengan Nabi, maka menyatakan le Ibnu Abbas nyan hana hayu urang lain le, karena Ibnu Abbas sahabat Nabi. Ulama-ulama tafsir yang dudo-dudo nyen
gerujuk ba Ibnu Abbas geule hang kerja boh makna berangkaho gejingu ile pur pegah le Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas udip bersama Nabi. Jadi tafsir Ibnu Abbas tafsir basic, tafsir dasar. Hai kejit lalui lele ulama lain nyo galam kalan tafsir Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas, qalal musyrikuna lil mu'min. Orang musyrik pada saat itu mereka mengatakan kepada orang mukmin, ipulo orang mukmin. Apa kata mereka? Innakum taz'amuna annakum ta'budunallaha fama qatalahullahu yuridunal maitah ahaqqu an ta'kuluhu mimma qataltum antum. Mereka mengatakan, hai orang-orang mukmin, kamu menganggap dirimu beribadah kepada Allah, padahal yang kamu makan itu binatang yang kamu bunuh. Hai semutiya kengkau kamatim tulumo ya. Kenapa kamu menganggap ibadah sementara kamu membunuh binatang baru kamu makan? Kami keleur musyrik, kami tidak membunuh binatang, kami makan binatang yang mati sendiri, original. Dianggap oleh orang musyrik menyokata zia yang kata ilahnya binatang tapoh, maka hiru ni waknya binatang udep ipoh baru ipejuh. Berarti yang ipejuhnya hanya asli li. Nampak pakon kaipoh. Ikamo ke nur musyrik. Kamu hanya mupoh binatang, preh mati le baru pajuh mati keroi asli. Nah, inilah persepsi orang musyrikin saat itu. Dianggap menyatazinya nali asli danyo. Kata ya lawan Allah. Padahal Allah kalau upu mati binatangnya. Upu tak zi ka mati, berarti hanya asli le. Dapat jauh, tak fikir danyo nya ibadat. Menurut orang musyrikin yang ke ibadatnya, nya ni lo ni apa makhluk Allah. Itu anggapan mereka. Yang bersih sama lagi anggapan orang-orang kelompok nudis. Kelompok nudis di Eropa. Mereka yang hidup tanpa pakaian. Nudis itu kan orang telanjang. Nudisnya na daerah jazirah di Eropa katanya hana. Nyan udip hana pakai baju. Hana baju, hana luwe orangnya. Gebuhnan roguh nudis. Jadi ditanya kepada orang nudis, lalu diwawancara oleh media. Hai orang nudis, puji tu mau urun drone udip lagi nyo junyo, polos lagi nyo lejuyo. Kata mereka, kami hidup ingin ori, kami hidup ingin asli ciptaan Allah begah. Karena ketika kita lahir, satu pun manusia tidak pakai baju. Jadi menyo katanya ini tak pakai baju, kata orang nudis. Nya tanya hana ori le, hana asli le tanya. Itanya kata ya pegot-pegot kedraw tu. Padahal Allah sengaja ke lahir katanya hana baju. Ku tak sok baju tanya ini hana busapu. Yang kata lawan Allah tanya. Jadi orang nudis persepsi mereka bahwa kalau pakai baju itu tidak asli lagi. Sampai mereka mengatakan, memang tanya orang pakai baju, Allah ke lahir tanya nak baju semua. Jadi beda lawan Allah lagi tanya. Itu pikiran orang-orang nudis. Maka orang nudis itu sampai hari ini hidup dengan telanjang. Kan tidak ada. Memang masyarakat mereka aja ni kalian bapak media kan. Ya orang ya aku dia mana aju bulat-bulat aju nan. Pokoknya begitulah kehidupan nudis, kehidupan tanpa pakaian. Maka kemarin ada larangan satu negara tidak menerima kelompok terbang orang nudis ke negerinya. Karena awaknya menyai pesawat, sabuh pesawat laju. Dia jak ulua, sabuh pesawat, memang pesawat roy hana menjampu pesawat lain. Aku sabi-sabi nudis inan, suami isteri dan sebagainya inan juga. Pilot-pilot aja kadang. Nah, itu kehidupan mereka karena
tak pegah persepsi anggapan mereka menyo kata pakai baje tanyo hanale hana asli li lagi gepegot di Tuhan kata mereka. Kemudian nudis itu juga punya tempat tempat-tempat wisata mereka itu ya. Jadi menyona urang nak pegot kunjungan bak nudis nyan tanyo yang berkunjung nyan wajib buka baju juga sejak bak gampung awaknya nyan di sini na pintu masuk siapapun yang masuk ke tempat mereka diizinkan dengan syarat orang yang masuk tersebut harus melepaskan pakaian. Mesti tanyo na syarat dalam kawannya dia muin dia syarat nyan tatamang wajib melepaskan pakaian, wajib kubah. Lagi orang tamang ba supermarket kubah tah kana nak kunci-kunci silakan masuk baru dibolehkan. Dan catatan dahyu ya putar catatan masuk dalam kelompok mereka dilarang bernafsu. Baik tanya karena hantam dah micas tu nyai putubi tu ibu tubi tu berarti dianggap kita tidak bisa beradaptasi. Mamu yang tanya hantam lagi yang kejadian banta tamong kenan banta nyandumnya kan bergejolak nyai tarai punya ibu tubi ulua karena mereka itu tidak menganggap membuka pakaian itu sebagai nafsu. Bagi awaknya hana muti urinang lain hana biasa mentaunya karena memang yang kehidupan ni. Mamio tajak tanya kemping san de kenan itari wapunyo iti uluate. Berarti dianggap kita tidak menghormati mereka. Itu dibaca dalam kehidupan nudis. Nah, karenanya untuk ilmu budaya juga perlu. Tanya untuk sekedar wawasan. Una lagi nyan manusia udip atau bumi Allah ya ada. Itulah orang-orang di luar orang mukmin, kehidupan orang-orang yang hanya iman kepada Allah. Jadi beginilah orang-orang musyrikin menganggap ya kalau kita menyembelih makanan, menyembelih binatang yang katanya poh binatang tak paju. Jadi menurut mereka hanjit sia binatang udit preh mati baru paju. Karena mati kira asli kira yang kan barang tak rekayasa. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya ya wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Untuk gebantah orang-orang musyrikin Allah menyebut dalam firman berikutnya, hai orang-orang musyrikin, kenapa kamu tidak memakan makanan yang disembelih menyebut nama Allah dengan syariat Allah? Ucir hangkap jauh binatang yang kalung pahala. Nekeli Allah, saya sudah menyuruh binatang itu menyembelih baru boleh makan. Kenapa kamu tidak mau makan binatang yang disembelih, malah kamu makan bangkai? Yang pertanyaan Allah, wamal mani'u lakum, apa yang menghalangimu min akli ma dzabahtumuhu bi aidikum, apa yang membuatmu melarang dirimu makan dengan apa yang sudah disembelih dengan tangan manusia? Artinya kena pegah baik ka pegot syariat draw ke hai musyrikin. Pu yang kalung itu cara makan binatang itu disembelih makan. Kenapa kamu tidak makan padahal itu sudah dihalalkan untukmu? Dan makanan yang halalnya kami sebutkan lagi ayat yang kita baca dalam sembahyang bunuh yang hana rupa harum yang halu mandum. Yang rupa harum mandum, huriman alaikumul maitatu, kamu diharamkan makan bangkai. Berarti bangkai hanjir paju boh bangkai raya, bangkai lumo atau bangkai ubud, bangkai sidom hanjir paju. Cuman sidom gupu maah sagai bila susah bak ta
hilangkan. Tengah tajib iya kamate sidom ho kanom hilang iya sidom tu dia tak sidom bak punggung gelah nyan menyojid tapi nah bangki sidom baik tajib cuman menyomudarat hana tak tahu pinah taling iya taling tapi nah sidom karo iya menang kira-kira berarti nyan mudarat kon tak sengaja mujib sidom nyah nak pupu maaf yang baik tak kun bana tu hanya gak minta tak sidom untuk jib yang berarti sengaja hang pumaah jadi bangki sidom tetap bangki cuman dimaafkan apabila masyakkah susah dihilangkan makanya sidom mati lang iya cok sidom jib ju iya sebab pumaah guna binatang pumaah lagi mati lalat mati lalat bangkit si lalatnya cok lalat tabuh ia yang tinggal tajib yang baik tabuh ia tajib lalat kanyan kan nah jadi Allah mengatakan kamu tidak usah merasa terhalang memakan apa yang sudah disembelih dengan syar'i secara syariat. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum. Sedangkan Allah sudah menjelaskan kepadamu kepada kitanya ma harrama alaikum apa yang haram. Berarti kita tidak makan yang haram saja binatangnya. Yang berpahala baik tak berharam, yang berharam baik tak berhala. Mana yang diharamkan? Seperti tersebut dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang belum baca buno hurriman alaikumul maitatu kamu diharamkan makan bangkai ulang wadamu kamu diharamkan minum darah walahmul khinzir kamu diharamkan makan babi wama uhilla li ghairillahi bi kamu diharamkan makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Rurung awal masa jahiliyah yang koh binatang dipersembahkan ke berhala dan watai gesiapi disebut nama berhala. Wa ma uhilla li ghairillahi bih dan binatang yang di luar daripada berhala oleh Allah itu haram dimakan. Wa ma akalas sabu'u illa ma zakkaitum dan binatang-binatang yang juga pakai lagi keleng hanjit apa jauh karena keleng itu menggunakan cakar rimun juga hanjit apa jauh mi hanjit apa jauh karena mereka memiliki cakar ya dan binatang yang bukan disembelih oleh orang Islam itu saja yang haram, yang lain halal apa jauh. Dan binatangnya halal tapi juga menjadi haram gara-gara tidak disembelih dengan syar'i atau binatang itu haram juga tidak halal kalau disembelih dengan syar'i. Bui binatang haram saja oleh orang Islam. Bui alinyan gesi lagi biasa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bui gesi tapi cara sih betul mentikin Allahu akbar lah hanjir apa jauh karena tasia yang haram. Lumo halu hanatasi hanjir tiba jauh. Jadi yang halu adalah pertama binatang yang dihalalkan. Yang kedua disembelih secara syar'i. Lumo halu hana disembelih dengan syar'i. Ditembak lumo bak punggung mati. Apa jauh dia hanjir. Lumo hana sikin gelit ujalan ibicah le tronton hanjir siapa jauh yang hana putasi lumonyo let juga di udalan ibicah le tronton mati keroi
hana kira halu karenanya bangkai. Nah, jadi yang sudah diatur oleh Allah melalui syariatnya itu tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk memakan. Baik sampai yang kaya pahala kaya dia dapat jauh, yang berharam dapat jauh. Jadinya ingat oleh Allah. Kemudian illa maturirtum ilaihi, kecuali kamu boleh makan oleh Allah hal-hal yang menjadikanmu itu mudarat, sakarat, emergensi, hanjit pada hubui, haram, tapi dibolehkan karena turirtum, mutar namanya, kondisi cukup genting, kondisi cukup emergensi. Ipa urang ilaut kah hanyut apa duro kah sapu tak deku baju yang nah hanyut ukurnya bangke bui masa dia makan seminimal mungkin untuk petun kehidupan nyan sagai lain hana. Nya kenyan ukuran daruri kan, ukuran emergensi. Yang bui-bui mukat yang domba warung-warung nyan kan urusan gedanya, urusan dia, urusan go. Urangnya makanan gian, urangnya nyan kurban ge. Ya kan? Ya, bah urusan be urusan dia. Maka pilihlah rumah makan yang diyakini itu rumah makan yang disembelih oleh orang Islam. Itulah hinan rumah makan muslim. Kan rumah makan muslim yang menjadi masalah. Tanya je apa je buat rumah makan kan muslim. Yang pentingnya makanan yang isinya syar'i puhana. Itu pegat hinan rumah makan non muslim. Tajak kanan di sini ada daging lembu, ada daging lembu. Tapi kalau daging lembu itu yang sembelihnya orang Islam. Cuman ini rumah makan kami, ini modal kami, biaya kami. Tapi yang telumo orang Islam. Jadi menurut lo yang penting kena rumah makan. Makanannya, nyan makanannya, nagthi oleh orang Islam. Kalau itu diyakini disembelih oleh orang Islam, barulah kita halal memakan. Ya, jadi cari saja rumah makan yang diyakini. Karena tulisnya dalam tente sih. Nya urang ka pengalaman ja, kau tengok nya, bibiraya tulis rumah makan muslim. Karena itu pun lewatnya. Yang paling leu musafir urang Islam, nya kau orang Islam lo atau tiblo lain. Kai tulis ju rumah makan muslim. Urang Islam dah ngaju hinan. Nya kalau lagi demo Cina jamun, bak kedai Cina icok ju sajadah. Itu tulis je. Ini toko muslim. Kemudian aja mengabek demo je jamun. Ya mbak jibut nyan but kepentingan gitu ya. Terakhir tutup ayatnya wa ma taqulu kalisanya. Ya jadi waqad bayyana lakum rabbukum al-halalu wal haram, dan Allah telah menjelaskan bagi kita mana yang halal dan mana yang haram di dalam banyak ayat Al-Quran. Maka binatang yang tidak disebutkan haram jangan diharamkan mutlak kecuali menurut ijtihad. Maka menyukai ijtihad wajar beda pendapat. Almarhum Tumin itu beda pendapat dengan Abu di Kuta dalam masalah kepiting. Wajar beda pendapat karena bahkan hanya nyata dalam Al-Quran. Nyata kah pasti ikut aja bukan nyatanya kan hanya nyata. Ijtihad almarhum tu kepiting biangnya yai publoi panti rajanya yai publoi tanya pegak mi dan sebagainya itu menurut almarhum haram, menurut Abu Kuta tidak haram. Jadi pasti teman beda, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama ulama Aceh. Ya karena tidak disebut secara jelas dalam Al-Quran. Dalam kitab itulah binatang yang tidak tersebut dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dan binatang itu tidak dihukum
oleh ulama-ulama di Jazirah Arab karena hana adanyan, makanya dikembalikan kepada ijtihad, dikembalikan kepada analisis menurut masing-masing ulama. Dan nyan bahbu beda ikide, bahbu beda ikide, karena menurut perasaan dan ijtihad masing-masing. Sekira mandum ikut pendapat biang harim, awak muka biang ke aku payah gulung lepak aku kamu kat binatang harim yan, maka awak muka biang handi ikut pendapat harim rugo ya mbak di urang galak pajuh biang pi hang ikut pendapat harim biang apa pakamnya kalau ikut pendapatnya kah hanya pajuh biang pada hai biang nyan kok hai dan cukup mangat. Maka awak muka-mukanya kengkahana nyam ya datang yang bawa biang iron pendapat tahu ni cok iron pendapat yang halia baca biang di urang baca biang mana nanti hikmah beda pendapat. Sekira pendapatnya jelas laju harum biang nya mau tak mau kita harus enggak boleh makan kepiting. Mampu je teman beda karena hana jelas lang ayat punya biang nyan yang maksudkan pu biang laut, pu engke atau biang nehun, pokoknya itu tidak ada kepastian. Maka silakan ulama itu dengan ilmunya yang sangat mendalam berijtihad. Ulama yang lain juga berijtihad, hasilnya beda. Oh, kagak beda. Ada yang menyebut kepiting itu hidup dua tempat. Tapi kepiting itu walaupun hidup dua tempat, itu adalah binatang air. Cuma waktu iji bertahan. Udah tetap lang cuman bertahan. Bukti iji bahwa lang utun hana biang. Yang hana keruang, yang hana luang hana biang. Maksud aja ulang pohu nana biang hana. Berarti biangnya kan hinan tempat udah pi. Ba iya cuman menyebab bineh nehun nabi yang berarti atalang iya kenan ada ngaji tiat ina enak melancong roy kan antu ilup belum lang iya itu mana-manalah pendapat. Nah yang mengatakan bahwa kepiting itu hidup dua tempat hanya jauh idarat pi ude pi ba atung nehun pi ude lang nehun pi ude berarti yang enggak ude dua tempat. Jadi itu tidak boleh sama sekali kaku. Biarkanlah ulama itu memberi pandangan hukum masing-masing dengan ilmunya, tidak ada yang salah. Ijtihad hanya menyebut tu kan lebih fahala dua oleh Allah, nya salah lebih fahala satu yang dosa hana. Urang ijtihadnya hana dosa karena mengungkapkan hukum. So ijtihad ulama yang mendalam ilmu. Baik nak tanya mbak ulama yang hana mendalam ilmu. Untuk nak tanya mbak orang lain. Menurut dia kiban biang geun, menurut long pu biang kambing mati je. Yang berarti pun tak tanya. Memang kan berdasarkan ilmunya. Inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui siapa yang berbuat melampaui batas. Jadi so yang kau luar garis nyan Allah yang maha tahu. Kita tidak boleh terlalu dini, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu gegabah, tidak boleh terlalu lancang untuk menghukum seseorang itu sesat atau tidak sesat, karenanya yang paling tepu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paling kita hanya mengikuti ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Kira demikian guru, mudah-mudahan manfaat faedah kita bersama dan mohon maaf amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.